sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Hai semua, perkenalkan nama saya Fitria dan hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk menyelami sebuah topik yang sangat menarik, yaitu kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini secara khusus kita akan membahas kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang sedang gencar diterapkan. Sebagai seorang mahasiswa Fakultas Pendidikan, isu ini bukan sekedar teori di buku kuliah saja ya. Ini adalah fondasi masa depan bangsa yang saya pilih untuk saya geluti. Setiap hari di kampus saya belajar tentang filosofi pendidikan, teori pembelajaran, hingga metode pengajaran. Ketika muncul kurikulum merdeka, saya melihatnya sebagai angin segar. Namun ketika saya mencoba menghubungkan semua teori itu dengan sangat realistis, implementasi kurikulum merdeka ini ternyata di lapangan menemukan banyak sekali pertanyaan. Oh iya, salah satu pertanyaan yang saya selalu pikirkan yaitu apakah kurikulum merdeka yang kita miliki saat ini benar-benar efektif dan relevan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan abad ke-21. Ini adalah pertanyaan besar yang terus menghantui pikiran saya dan akan menjadi fokus utama opini pribadi saya kali ini. Mari kita mulai dengan tantangan. Kurikulum merdeka datang dengan janji besar. Kemerdekaan belajar, pembelajaran berdiferensiasi, dan fokus pada pengembangan karakter melalui proyek. Penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita sebut dengan P5, ini adalah langkah menuju yang sangat saya apresiasi, terutama dari sudut pandang kami di Fakultas Pendidikan. Namun, dari apa yang saya pelajari dan amati, implementasinya tidak semulus yang kita bayangkan. Salah satu ganjalan terbesar adalah kesiapan guru dan sekolah. Koordinasi itu indah di teori, tapi pelaksanaannya membutuhkan pemahaman yang mendalam, kreativitas, dan waktu lebih dari guru. Saya sering bertanya-tanya, apakah semua mendapatkan pelatihan dan dukungan yang memadai untuk benar-benar memahami dan menerapkan esensi kurikulum merdeka ini? Atau jadi justru menjadi beban baru bagi mereka? Kemudian ada masalah di sumber daya dan infrastrukturnya. Kurikulum merdeka mendorong pembelajaran aktif dan proyek. Ini memerlukan fasilitas, akses ke teknologi, dan sumber belajar yang bervariasi. Namun realitanya masih banyak sekolah di daerah terpencil atau bahkan di pinggir kota yang minim fasilitas. Bagaimana mereka bisa menjalankan kurikulum merdeka dengan optimal jika sarana prasarananya dasar saja terbatas? Ini menciptakan kesenjangan baru dalam kualitas implementasi. Sebagai calon pendidik, saya juga melihat tantangan dalam pemahaman esensi P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah inti dari kurikulum merdeka untuk membangun karakter. Namun ada kekhawatiran bahwa P5 itu bisa jadi hanya sekedar formalitas saja, atau proyek-proyek yang tidak terintegrasi secara mendalam pada pembelajaran. Oleh karena itu, bagaimana memastikan bahwa P5 benar-benar efektif membentuk karakter siswa, bukan sekedar menggugurkan kewajibannya? Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab. Yang terakhir adalah keterlibatan orang tua. Iya, keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua maupun masyarakat itu berdampak besar.
Salah satunya pada kurikulum merdeka ini, karena kurikulum merdeka idealnya tidak hanya menjadi urusan sekolah, tetapi juga ekosistem pendidikan secara keseluruhan. Namun, seberapa jauh sih pemahaman dan partisipasi orang tua dalam kedudukan konsep kurikulum merdeka ini di rumah? Ini adalah PR besar bagi kita semua. Setelah melihat berbagai tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka, tentu saya tidak ingin berhenti di sana. Sebagai calon pendidik, saya punya harapan dan beberapa ide tantangan bagaimana sih kita bisa memaksimalkan bahwa potensi kurikulum merdeka ini. Yang pertama-tama tuh harus pada guru dong. Pelatihan guru tuh harus lebih fokus pada praktik dan pendampingan berkelanjutan, bukan hanya teori saja. Kan kurikulum merdeka ini menuntut perubahan pola pikir kan? Guru itu perlu mendapatkan coaching dan mentoring yang intensif agar mereka tuh percaya diri dalam melakukan pembelajaran, berdiferensi, dan mengelola P5 secara efektif. Saya di kampus sudah mulai mendapatkan bekal ini, dan saya harap bekal ini bisa merata sampai ke semua guru di pelosok. Dan yang kedua, penyediaan sumber daya dan fleksibilitas kurikulum harus dioptimalkan. Pemerintah perlu memastikan setiap sekolah memiliki akses ke fasilitas dasar dan teknologi yang memadai. Selain itu, kurikulum merdeka yang merdeka harus benar-benar memberikan ruang bagi sekolah untuk mendaptasi materi dan metode sesuai konteks lokal, tanpa harus merasa terbebani oleh standar yang kaku. Dan yang ketiga, penguatan esensi P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila harus menjadi pengalaman belajar yang autentik, bukan sekedar tempelan saja ya. Ini bisa dilakukan dengan integrasi yang lebih kuat antara mata pelajaran, melihat komunitas, dan memberikan kebebasan siswa untuk memilih topik yang sangat relevan dengan minat mereka. Sebagai mahasiswa, saya sering belajar bagaimana tuh cara mendesain proyek yang berdampak, dan saya yakin ini bisa diterapkan lebih luas. Dan yang terakhir, ini sangat penting. Karena apa? Ada kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh ekosistem pendidikan. Orang tua tuh perlu diedukasi tentang esensi kurikulum merdeka agar mereka tuh bisa mendukung anak di rumah. Dunia industri bisa menjadi mitra dalam menyediakan pengalaman belajar praktis. Kurikulum merdeka adalah sebuah lompatan besar bagi pendidik Indonesia. Namun, implementasinya masih menyimpan berbagai tantangan yang perlu kita atasi bersama. Opini pribadi saya sebagai mahasiswa Fakultas Pendidikan adalah seruan untuk refleksi dan tindakan kolektif. Perubahan besar tidak akan terjadi hanya dari satu pihak. Kita butuh komitmen nyata dalam memberikan dukungan penuh pada guru, memastikan pemerataan fasilitas, dan mengoptimalkan esensi kurikulum merdeka di setiap sudut negeri. Saya sangat optimis bahwa dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa mewujudkan impian akan generasi cerdas. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita jadikan video ini sebagai awal dari diskusi yang produktif dan langkah nyata untuk perbaikan pendidikan di Indonesia. Sekarang saya menantang Anda bagaimana pandangan dan pengalaman konkret tentang kurikulum merdeka di kolom komentar. Peran Anda baik sebagai siswa, guru, orang tua, atau praktisi pendidikan sangat berarti. Mari kita bersama-sama mencari solusi dan membangun kualitas pendidikan yang lebih baik demi masa depan bangsa. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.